Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, kita bakalan nge-review, unboxing, dan melihat bersama-sama beberapa produk dan produk-produk yang ada di 994. Seperti episode sebelumnya, kita juga memberikan sedikit tips dan triks mengenai produk yang bakalan kita bahas hari ini. Nah, khusus untuk hari ini kita bakalan ngebahas sebuah power supply yang dimana power supply ini cukup banyak diminati oleh sobat-sobat tenisi. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat bersama-sama produknya. Ini dia power supply Sunshine 1503 TD atau serinya P1503 TD. Oke Sobat Tenisi, jika di episode sebelumnya kita sudah membahas power supply dari merek Sunshine juga, nah dengan seri P1505 TD, pada episode kali ini, pada episode TNT kali ini kita bakalan ngebahas power supply dari Sunshine juga dengan seri P1503 TD. Perbedaannya di angka 03-nya. Jadi untuk power supply yang kita bahas hari ini menggunakan volt maksimal 15 volt dan juga untuk ampernya di maksimal 3 ampere. Jadi power supply ini yang membedakan dengan power supply sebelumnya yang kita bahas di episode TNT sebelumnya adalah daya ampere yang dapat dikeluarkan oleh power supply-nya. Nah, untuk perbedaannya dari packaging yang paling mencolok adalah bagian gambar dari power supply-nya. Jika 1505 TD itu menggunakan gambar power supply yang full color atau warnanya mencolok, sedangkan untuk 1503 itu hanya menggunakan warna putih saja. Jadi untuk sobat tenisi yang mungkin membeli unit power supply dari merek Sunshine ini bisa membedakan antara mana yang 1505 TD dan mana juga yang 1503 TD karena perbedaannya terdapat pada ampernya. Jadi untuk sobat tenisi tanpa berlama-lama kita bakalan unboxing dan kita lihat bersama-sama package apa saja yang sobat tenisi dapatkan ketika membeli power supply Sunshine 1503 TD ini. Oke sobat tenisi, langsung saja kita unboxing bersama-sama dan kita lihat package apa saja yang sobat tenisi dapatkan dari power supply Sunshine. Seperti biasa, power supply ataupun unit-unit yang sobat tenisi beli pasti mendapatkan buku manual atau user manual yang dimana sobat tenisi bisa lebih banyak lagi atau lebih dalam lagi mengetahui atau mendalami tentang unit yang sobat tenisi beli. Jadi di dalam buku manual ini sudah dapat beberapa tata cara dan juga deskripsi mengenai produk dari power supply ini. Jadi untuk sobat tenisi yang mungkin ingin lebih dalam atau lebih tahu tentang power supply ini bisa membaca terlebih dahulu buku manual atau manual book dari power supply ini. Jadi untuk sobat tenisi selanjutnya seperti biasa unit ini sudah dilengkapi langsung dengan keamanan dari packagingnya dengan menggunakan styrofoam. Lalu di sini ada kabel power supply atau biasa di kalangan sobat tenisi memberikan nama ini kabel buaya karena seperti moncong buaya ya. Plus minusnya sama. Jadi untuk sobat tenisi ini serinya sama dengan 1505 ya, menggunakan kabel power supply SS 911. Jadi untuk sobat tenisi membeli power supply Sunshine 1503 TD ataupun 1505 TD ini sudah mendapatkan atau include kabel power supply dengan seri SS911. Jadi ini untuk kabel power supply-nya ini maksimal bisa digunakan di power supply yang bisa mengeluarkan daya 10 ampere. Oke, selanjutnya di sini terdapat kabel ground yang difungsikan atau digunakan untuk meminimalisir tragedi atau kejadian sobat tenisi mungkin kesetrum ya oleh bodi dari power supply ini, atau biasanya
ada beberapa arus yang bocor yang bisa diminimalisir oleh kabel ground ini. Selanjutnya di sini ada kabel power yang sudah memiliki 3 kaki. Tentunya di dalam kabel power ini sudah juga terdapat groundingnya. Oke Sobat Teknisi, untuk yang terakhir tentunya ini adalah unit dari power supply Sunshine 15P1503TD. Jadi untuk secara look, power supply 1503TD dengan 1505TD itu adalah sama, dan yang paling membedakan hanya daya ampere yang dapat dikeluarkan oleh power supply ini. Jadi untuk Sobat Teknisi, secara look itu adalah sama antara display dan juga sisi kiri dan kanan, dan bagian belakangnya juga sama. Jadi posisinya sama, ada juga beberapa tombol dan juga analog, dan juga ada satu USB charger. Jadi untuk Sobat Teknisi, yang paling membedakan hanya pada bagian dayanya saja. Oke, untuk Sobat Teknisi mungkin yang penasaran bagaimana tampilan dari power supply Sunshine 1505TD ini ketika 1503TD ini ketika dinyalakan. Jadi untuk Sobat Teknisi mungkin sebagai awalan kita membahas pada bagian displaynya dulu. Untuk pada bagian display sama seperti video kita sebelumnya, di sini terdapat USB charger yang sudah di-adjust atau sudah ada settingan bawaan pabrik dengan daya 5 volt 2 ampere ya. Nih Sobat Teknisi bisa lihat di bagian sini, bagian atas dari USB chargernya. Jadi untuk USB chargernya tidak bisa disetting lagi, atau Sobat Teknisi hanya bisa menggunakan di 5 volt 2 ampere. Jadi untuk bagian sini Sobat Teknisi bisa lihat di sini ada tombol power, dan di sini ada limiter untuk volt, yang dimana Sobat Teknisi bisa membatasi volt yang dapat dikeluarkan oleh power supply ini, yang mana Sobat Teknisi bisa gunakan dengan kapasitas 15 volt dan juga untuk maksimalnya di 5 volt. Untuk bagian sebelah sini ada limiter untuk ampernya sendiri. Di sini Sobat Teknisi bisa gunakan di 3 ampere dan juga 500 mikroampere. Jadi untuk Sobat Teknisi bisa juga untuk membatasi maksimal ampere yang bisa dikeluarkan oleh power supply ini. Jadi ini adalah salah satu fitur keamanan atau security dari power supply Sunshine 1503TD. Jika di lab P1505TD itu menggunakan limiter ampernya di angka 3 ampere dan juga di 5 ampere, sedangkan untuk 1 ampere dan juga di 5 ampere, sedangkan untuk di 1503TD ini dia menggunakan 500 mikroampere minimalnya, dan juga untuk selanjutnya di sini ada di 3 ampere. Oke, untuk Sobat Teknisi pada bagian sini ada tombol analog atau analog, untuk Sobat Teknisi bisa gunakan sebagai adjust atau settingan untuk mengatur jumlah volt yang Sobat Teknisi ingin setting. Sedangkan untuk pada bagian sini ada digital display, yang dimana terdapat di dalamnya ada tampilan volt, ampere, dan juga current volt. Jadi untuk Sobat Teknisi, untuk pada bagian display ini juga terdapat untuk USB chargernya. Jadi untuk current voltnya itu bisa Sobat Teknisi lihat juga di bagian digital display. Nanti kita nyalakan dan kita lihat bersama-sama. Oke, untuk pada bagian atas power supply ini juga menggunakan analog untuk proses penggunaannya. Jadi untuk bagian kanan ini dia menggunakan untuk pengecekan volt, dan bagian sini adalah indikator untuk ampere. Jadi untuk Sobat Teknisi, power supply Sunshine 1503 dengan 1505TD itu secara tampilan dan juga secara fitur relatif sama. Yang membedakan hanya daya ampere yang bisa dikeluarkan oleh power supply ini. Jadi dia menggunakan digital dan juga analog. Oke, untuk Sobat Teknisi mungkin selanjutnya kita bakalan coba nyalakan dan juga kita lihat bersama-sama seperti apa tampilan power supply Sunshine P1503TD ini ketika kita nyalakan. Oke.
Oke sobat teknisi, langsung saja kita coba nyalakan power supply Sunshine P1503TD ini. Oke, untuk yang pertama ini kita bakalan coba di limiter voltnya itu di angka 15 volt. Sedangkan untuk limiter ampernya kita coba di angka 3 ampere. Jadi untuk sobat teknisi, bagian analog ini hanya digunakan untuk adjust atau untuk menyeting voltnya saja. Untuk ampernya sendiri itu tidak bisa disetting karena power supply Sunshine P1503TD ini ataupun P1505 hanya menggunakan satu settingan saja. Jadi untuk ampernya bakalan sobat teknisi dapatkan atau bakalan aktif secara otomatis ketika sobat teknisi mengoperasikan atau melakukan pengecekan pada unit yang sobat teknisi ingin lakukan pengecekan. Oke, di sini kita bisa lihat untuk 15 volt dia ada toleransi di 0,5 ya. Sobat teknisi bisa lihat di 15,5 volt. Untuk ampernya sendiri belum tampil. Sedangkan untuk maksimal ampere ini sobat teknisi bisa lihat nanti di bagian limiter yang sobat teknisi gunakan di bagian ampere. Jadi untuk bagian ampere ini bakalan menentukan batas maksimal ampere yang dapat dikeluarkan oleh power supply ini. Jadi untuk sobat teknisi, limiter ini digunakan sebagai security jika sobat teknisi ingin menggunakan power supply ini. Jika unit yang sobat teknisi hanya membutuhkan 500 mikroampere dalam pengecekan yang sobat teknisi bisa lakukan penggeseran limiter ini pada bagian 500 mikroampere. Jadi agar lebih aman lagi sobat teknisi dalam proses pengecekannya, karena ini adalah batasan maksimal yang bisa dikeluarkan oleh power supply ketika sobat teknisi gunakan dalam pengecekan unit yang sobat teknisi ingin cek. Nah di sini bisa sobat teknisi USB current. USB current ini dia dalam satuan ampere. Jadi untuk pada USB current ini sobat teknisi nanti bisa juga dapatkan berapa ampere yang tertera pada digital displaynya ini. Sobat teknisi bisa nanti lihat ketika sobat teknisi lakukan pengecekan unit menggunakan USB chargernya ini. Oke, untuk sobat teknisi nanti kita bisa juga melakukan limiter pada voltnya juga. Jika di sini maksimalnya 15 volt, jika kita geser limiternya ke 5 volt, maka secara otomatis analog bakal mengikuti seperti apa settingan digitalnya. Jadi untuk analog dia bakalan mengikuti seperti apa settingan digital. Jadi di sini sobat teknisi bisa lihat untuk toleransinya ada di 0,1 volt ya. Ini sudah maksimal dan sudah tidak bisa dinaikkan lagi. Jadi fungsi dari limiter itu membatasi daya yang bisa dikeluarkan oleh power supply ini. Ya, dan itu fungsinya sebagai pengaman jika sobat teknisi menggunakan power supply ini untuk mengecek unit-unit yang tidak harus membutuhkan volt yang besar ya. Oke, untuk selanjutnya sobat teknisi jika terjadi bocor atau mungkin limiternya tidak berfungsi, maka ketika sobat teknisi mengaktifkan limiter di angka 5 volt itu bakalan tetap bisa dinaikkan. Itu sebagai indikator ya jika sobat teknisi ingin melakukan pengujian ulang pada power supply yang sobat teknisi miliki di meja servis sobat teknisi. Jadi kita coba untuk di limiter angka 5 volt. Jika sudah mentok di 5 volt dan tetap bisa dinaikkan, berarti ada suatu hal yang terjadi atau beberapa komponen yang ada itu tidak berfungsi pada power supply sobat teknisi. Oke sobat teknisi, sekarang kita bakalan coba menggunakan kabel power supply SS911 pada power supply Sunshine 1503TD ini. Jadi untuk pada bagian colokan plus minusnya ini sobat teknisi bisa gunakan kabel power supply yang sistem colok ataupun sistem capit ya pada bagian tempat sobat teknisi bakal menyatukan kabel powernya. Jadi di sini SS911 ini dia menggunakan sistem colok atau ditanam ya. Untuk sobat teknisi bisa gunakan juga untuk proses cap yang dijepit pada bagian belakang dari kabel dari
power supply 1503 TD ini. Jadi untuk sobat teknisi bebas menggunakan kabel power supply-nya. Untuk sobat teknisi bisa menggunakan bawaan. Jika bawaannya sudah dirasa tidak berfungsi lagi, sobat teknisi bisa gunakan jenis kabel power supply yang lainnya. Oke, untuk sobat teknisi kita bakalan mengencangkan lagi. Jadi jika sobat teknisi menggunakan sistem yang bagian belakangnya itu seperti capit atau diselipkan pada bagian belakang, sobat teknisi cukup kendorkan kedua lubang pada bagian plus minusnya ini. Oke, kita bakalan coba. Oke, untuk power supply 1503 TD ini dari Sunshine, sobat teknisi itu juga dapatkan satu fitur yaitu over current proteksi. Jadi untuk power supply salah satu hal yang sangat dibutuhkan di sebuah power supply bagi sobat teknisi itu adalah over current proteksi. Itu adalah sebuah fitur yang bakal mendeteksi dan secara otomatis memutus arus jika terjadi konslet atau short pada unit yang sobat teknisi gunakan. Untuk secara fungsi dan kegunaannya atau cara mengaktifkannya sama dengan 1505 TD pada episode sebelumnya. Sobat teknisi cukup lakukan hold atau tekan atau press pada bagian analog. Ini bakal ada tulisan OCP dan pada bagian bawahnya kedip-kedip ini off atau on ya. Jadi sobat teknisi cukup lakukan putar analog ke kiri atau ke kanan, pindahkan ke tulisan on. Lalu sobat teknisi bisa tentukan berapa ketukan yang sobat teknisi ingin setting. Ini maksimal di 30 ketukan dan paling kecil itu ada di 5 ketukan. Jika sobat teknisi butuh ketukan yang lebih banyak sebagai acuan, sobat teknisi cukup lakukan penyetingan menyesuaikan settingan yang sobat teknisi inginkan. Sedangkan untuk pada bagian QC kita itu menentukan pada angka 5 ya. Jadi 5 ketukan menurut kami itu sudah cukup. Makanya setiap settingan semua power supply 1503 dan 1505 kita letakkan di angka 5 ketukan. Jadi untuk sobat teknisi, jika OCP aktif dan terjadi short, maka suara buzzer atau speakernya bakalan berbunyi ya. Dan jumlah ketukan kita bisa tentukan. Jika tadi kita sudah setting di angka 5 ya. Nah, ada 5 ketukan dan 10 15 bakalan seperti itu berkelanjutannya. Jika kita setting di angka 10, maka 10 ketukan bakal keluar dari power supply ini. Dan itu bakalan terus berlanjut ketika sobat teknisi tetap melakukan pengecekan pada unit yang benar-benar terjadi short ya. Jadi ketika terjadi short ini masih tersambung, maka bakalan bunyi secara terus-menerus. Itu adalah salah satu indikator jika sobat teknisi melakukan pengecekan pada sebuah unit yang sobat teknisi cek ya. Sekarang kita coba kembalikan settingannya. Nah, sekarang kita coba nonaktifkan sistem OCP-nya, over current proteksi. Jadi untuk sobat teknisi sekarang kita ada di 15 volt dan juga di 3 ampere. Sekarang kita coba turunkan di angka, kita bakalan coba lihat untuk pada bagian current atau ampernya ini di angka 4 volt 4,5. Oke, sekarang di 3 ampere sobat teknisi bisa lihat. Nah, pada bagian analognya bakalan naik secara otomatis mengikuti dari digital displaynya. Jika sobat teknisi lakukan pengecekan, sobat teknisi bisa lihat pada digital display dan juga analog. Oke, ini di 3 ampere ada toleransi sekitar 0,15 atau 0,14 pada daya ampernya. Jadi sobat teknisi bisa lihat jika sobat teknisi lakukan pengecekan menggunakan power supply Sunshine P1503 TD ini menggunakan limiter 3 ampere. Sedangkan untuk 500 mikroampere itu sobat teknisi bisa lihat pada bagian ampernya itu maksimal di angka 0,5. Jadi untuk 500 mikroampere itu hanya setengah ampere.
Oke, Sobat Teknisi bisa perhatikan pada bagian volt dan juga pada bagian analognya, ampere di bagian analog secara otomatis. Dan jika analognya terjadi kerusakan, maka dia bakalan mempengaruhi pada bagian digital display-nya juga. Dan itu Sobat Teknisi bisa nanti lakukan identifikasi ya pada bagian digital dan juga analog. Karena dia untuk secara sambungannya sebenarnya di bagian dalam itu satu jalur, cuman dia membedakan di bagian sini analog dan juga di sini bagian display, digital display. Oke Sobat Teknisi, inilah tampilan dari power supply Sunshine P1503TD. Jadi untuk secara penggunaannya, untuk power supply ini sama dengan 1505TD yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Untuk secara fungsi dan kegunaannya itu kita pengoperasiannya cukup simple, karena power supply ini hanya menggunakan beberapa fitur saja yang tidak membuat Sobat Teknisi mungkin kebingungan. Yang pertama itu ada sistem overcurrent proteksi yang tentu itu sangat dibutuhkan dari sebuah power supply, dan juga untuk yang kedua di situ adalah sistem limiter. Jadi untuk Sobat Teknisi dalam proses pengecekan unit-unit yang mungkin tidak membutuhkan daya yang cukup besar, Sobat Teknisi bisa gunakan sistem limiter atau sistem security pembatasan daya maksimal yang bisa dikeluarkan oleh power supply ini. Sedangkan untuk OCP itu berfungsi untuk jika terjadi overcurrent atau over ampere yang bisa terbaca oleh power supply ini jika terjadi short. Jadi untuk Sobat Teknisi, untuk power supply Sunshine P1503TD tampilannya sama persis dengan P1505TD. Oke Sobat Teknisi, itulah tampilan atau beberapa fitur yang ada pada power supply Sunshine P1503TD. Jadi untuk Sobat Teknisi yang mungkin sudah pernah menggunakan atau sedang menggunakan power supply Sunshine P1503TD ini, untuk secara penggunaannya tentu sangat simpel ya. Untuk proses dalam pengecekan unit yang ingin Sobat Teknisi cek menggunakan power supply ini. Jadi untuk secara tampilan tidak ada perbedaan yang lebih signifikan dari power supply ini dengan power supply seri 1505. Dan untuk Sobat Teknisi, mungkin untuk beberapa fitur dan juga langkah-langkah dalam penggunaannya itu saja. Untuk secara fitur itu Sobat Teknisi bisa nanti sesuaikan dengan kebutuhan Sobat Teknisi di meja-meja servis Sobat Teknisi masing-masing. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita bakalan memberikan sedikit tips dan triks mengenai beberapa hal yang harus Sobat Teknisi perhatikan dalam penggunaan dan juga dalam proses perawatan dari power supply Sunshine P1503TD ini agar lebih awet dan tahan lama di meja servis Sobat Teknisi masing-masing. Oke, untuk yang pertama, seperti biasa, kita selalu mengingatkan beberapa fitur yang Sobat Teknisi mungkin bisa gunakan di power supply ini untuk dimanfaatkan lebih maksimal. Contohnya seperti limiter yang tentunya itu sangat berguna bagi Sobat Teknisi yang mungkin hanya menggunakan power supply ini untuk garapan handphone atau yang hanya membutuhkan tentunya daya volt ampernya tentu di skala rendah ya. Untuk Sobat Teknisi tentunya limiter ini sangat berguna sebagai pengaman atau security Sobat Teknisi ketika melakukan pengecekan handphone atau unit-unit yang tentunya tidak membutuhkan daya yang cukup besar. Karena limiter ini berfungsi sebagai pembatas arus yang dapat dikeluarkan oleh power supply ini. Jadi ketika Sobat Teknisi mungkin lingkungannya sedikit ramai ya di bagian meja servisnya, atau lingkungannya ada beberapa tamu-tamu atau mungkin teman-teman yang mungkin secara tidak sengaja mungkin melakukan settingan atau penggeseran pada analognya, itu bakalan terhindar dari hal-hal di luar yang tidak kita inginkan, seperti over pada penggunaan volt untuk pengecekan sebuah handphone. Jika Sobat Teknisi tidak melakukan limiter di angka 5 volt, maka mungkin bisa nanti pada bagian
voltnya Sobat Teknisi tidak sadari bakal berada di posisi 10 volt atau mungkin di maksimalnya di 15 volt. Maka bakal terjadi suatu hal yang kita tidak inginkan pada handphone atau garapan Sobat Teknisi di meja servis Sobat Teknisi masing-masing. Oke, untuk selanjutnya seperti biasa, untuk selalu menjaga kebersihan unit yang ada di meja servis Sobat Teknisi masing-masing, karena untuk kebersihan itu salah satu hal yang sangat dibutuhkan atau sangat harus diperhatikan pada setiap unit yang Sobat Teknisi gunakan di meja servis. Kenapa kebersihan ya sangat kita utamakan? Karena untuk yang pertama di 1503 TD dan 1505 TD itu Sobat Teknisi bisa perhatikan pada bagian sisi kiri, kanan, dan bagian belakang itu terdapat sirkulasi udara atau ventilasi udara yang Sobat Teknisi bisa lihat langsung pada bagian mesin dari power supply ini. Jadi jika terjadi suatu hal yang mungkin debu yang menumpuk atau mungkin hal seperti cairan yang kita tidak sadari masuk ke dalam bagian ventilasi ini, maka itu bakalan langsung berdampak pada mesin atau otak dari power supply ini. Jadi untuk Sobat Teknisi selalu perhatikan kebersihan dari praktisi atau sirkulasi udara ini agar terhindar dari debu, dan juga mungkin untuk pada bagian sekitaran power supply ini bakalan Sobat Teknisi lakukan peletakan atau memposisikannya. Selalu perhatikan, hindari dari benda-benda yang mungkin dapat merusak bagian dalam dari power supply ini seperti cairan dan juga beberapa komponen, seperti mungkin Sobat Teknisi lakukan peletakan gagang blower di bagian samping power supply ini. Itu lama-lama mungkin bisa nanti berdampak pada power supply yang overheat. Dan untuk debu itu salah satu hal yang bakal terlihat di dampaknya di kemudian hari atau dampaknya di jangka yang panjang. Jika terjadi penumpukan debu pada bagian mesin di dalam, maka lama-lama bakalan terjadi yang namanya overheat, atau mungkin juga terjadi konslet ya pada bagian mesin di dalam power supply ini. Jadi untuk kebersihan selalu kita ingatkan di setiap episode TNT yang kita buat. Tentunya di tiap minggu kita ingat selalu untuk menjaga kebersihan pada unit yang ada di meja servis Sobat Teknisi masing-masing. Oke Sobat Teknisi, mungkin itulah beberapa tips dan triks mengenai power supply Sunshine P1503 TD. Oke, untuk mungkin sebagai tambahan untuk Sobat Teknisi yang mungkin belum yakin dengan keamanan dari power supply ini dari segi bodinya, takut terjadi kebocoran arus, Sobat Teknisi bisa gunakan kabel ground pada bagian belakang di atas colokan kabel power ini. Sobat Teknisi bisa lakukan pemasangan kabel ground untuk meminimalisir terjadi yang namanya bocor arus pada bagian bodi, atau mungkin nanti arus yang dikeluarkan di bagian kabel buayanya ini. Sobat Teknisi bisa lakukan penambahan kabel ground, atau yang pertama Sobat Teknisi bisa membalikkan posisi colokan terlebih dahulu. Tapi jika tetap terjadi kebocoran pada bodi dan juga kepala kabel buaya ini, Sobat Teknisi bisa tambahkan kabel ground untuk meminimalisir kasus kesetrum atau mungkin tersengat dari bodi power supply ini. Oke Sobat Teknisi, mungkin itulah beberapa tips dan triks mengenai power supply Sunshine 1503 TD. Mungkin untuk Sobat Teknisi sekian dulu episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan episode TNT kita mulai dari yang sekarang dan juga episode-episode kita sebelumnya. Jangan lupa share video kita agar teman-teman teknisi yang lainnya dapat menyaksikan episode-episode TNT kita yang lainnya dan sekarang ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi dalam membuat konten TNT selanjutnya. Ya, dan untuk Sobat Teknisi yang mungkin memiliki pertanyaan dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage atau halaman kita di Facebook agar Sobat Teknisi tidak ketinggalan info-info menarik apa saja yang ada di 994. Karena setiap info barang yang baru atau mungkin updatean
mungkin ada beberapa promo yang ada di 994. Sobat Teknisi bisa dapati info tersebut di sosial media kita tersebut. Jadi untuk Sobat Teknisi, sekian dulu episode kita kali ini. Terima kasih. Saya Rizky, QC 994 pamit undur diri. Ciao.